Ma, damang Alhamdulillah. minal aidin wal faizin. Sami-sami. Alhamdulillah ya. Lagi santai Santai. Santai, siap. Ambu kemana Ambu? Kamu masih dikasih. Asik. Siap. Yuk, Udah, nyata. siap. Kalau kita mudik Tos kemarin. Hari kahiji kedua. Alhamdulillah. Siap. Siap. Ya, naon karet. Berarti kepemimpinan dalam perspektif Sunda lah gitu ya. Ya sependek pengetahuan saya sih soal kepemimpinan ya dalam konteks Sunda itu kan banyak tersaji di literatur sebetulnya, literatur Sunda, termasuk misalnya yang paling familiar misalnya soal Uga Wangsit, Siliwangi, juga ada di Siksa Kandang Kersian. Itu kan banyak sekali pasapa-pasapa tentang kepemimpinan Sunda. Nah, jauh sebelum soal kepemimpinan Sunda sebetulnya penting kita memahami siapa sih orang Sunda. Memahami orang Sunda itu sebetulnya bisa dipelajari, bisa dilihat dari misalnya cara berpikir. Cara berpikir orang Sunda itu kan simpel. Makanya orang Sunda itu ngagem apa yang disebut dengan tritangtu. Nah, tritangtu itu sebetulnya adalah cara bercorak berpikirnya orang Sunda. Serba tilu. Nah, kenapa serba tilu? Karena kan begini. Secara filosofis, sesuatu yang menyangkut soal kehidupan manusia orang Sunda itu kan selalu berada pada tiga hal. Pertama ketuhanan, kemudian yang kedua kedirian. Kedirian itu ya berarti soal dia manusia dengan sesama manusia, dan yang ketiga soal alam. Jadi ada Tuhan, ada manusia, ada alam. Walaupun sebetulnya manusia juga adalah bagian dari alam. Tapi kenapa saya pisahkan? Karena kan kalau kita mengacu pada doktrin agama di Al-Quran itu kan ada surat Al-Baqarah misalnya, wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu berarti kan orang yang mengurus. Nah, jadi makanya berdasarkan ayat itu saya kemudian bagi pada tiga hal. Ada Tuhan, ada manusia, ada alam. Jadi manusia ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus alam kan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara yang paling sederhana bahwa orang Sunda itu pasti berpikir pada tiga aspek itu. Kumaha caranya dia berpikir tentang ketuhanan, tentang dirinya, tentang kemanusiaan, dan tentang kealaman. Nah, yang kemudian pada tataran kehidupan orang Sunda juga selalu berbicara atau berpikir dengan tiga hal. Ada tritangtu di Buana, ada tritangtu di Raga, ada tritangtu di Nagara. Jadi semua hal yang mencakup soal kehidupannya pasti berlandaskan pada pada rumus tiga itu. Nah, soal kepemimpinan Sunda juga seperti yang saya sampaikan tadi banyak tersaji di beberapa literatur. Contoh misalnya dalam naskah Siksa Kandang Kersian itu kan ada yang disebut dengan parigeing. Parigeing mah ngarana jasabda arum mewangi ngarah surah nu diparentah. Ini satu model kepemimpinan orang Sunda loh. Bahwa kepemimpinan orang Sunda itu pendekatannya ada pendekatan, kalau dalam penjelasannya itu pendekatan siloka.
Jadi kadang-kadang ngaran-ngaran pemimpin orang Sunda mah teu tahu moal. Jadi kumaha carana orang yang diperintah itu matak nya sabda arum wangi ngarah teu surah nu diparentah. Jadi ini seni komunikasi kepemimpinan orang Sunda. Biasa melakukan pendekatan-pendekatan si lokal. Makanya tidak heran misalnya kalau di zaman dulu biasanya kan ada budaya pantun ya, pantun Sunda. Nah, biasanya pantun Sunda itu kan dijadikan sebagai metode seorang pemimpin menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan titahnya agar diterima oleh masyarakat, diparentah tapi teu ngerasa diparentah gitu ya. Diatur tapi tidak merasa diatur. Nah, itu falsafah kepemimpinan orang Sunda. Lalu berikutnya kriterium. Kalau bicara soal kriterium kepemimpinan orang Sunda itu masih ada dalam rentetan Parigaying itu ada yang disebut dengan Astaguna. Astaguna itu 8 kearifan. Aya animan, ahiman, mahiman, lagiman, prapti, prakamya, isitna, wasitwa. Itu ada 8 kearifan. Dari mulai animan itu harus lemah lembut. Jadi seorang pemimpin bagi orang Sunda itu ya harus lemah lembut. Makanya tadi nyambungnya dengan Parigaying. Jadi tidak togmo gitu ya. Tapi bukan berarti tidak tegas karena apa? Setelahnya animan, ahiman. Selain dia lemah lembut tapi harus tegas, harus punya sikap gitu. Ahiman, mahiman itu berarti dia punya wawasan yang luas. Makanya dalam falsafah kepemimpinan dalam tradisi pewayangan kan ada yang disebut bahwa pemimpin itu harus ngapak mega ngawang-ngawang. Jadi ngapak mega ngawang itu berarti dia harus punya gagasan besar, harus punya visi besar, harus kuat dalam wacana-wacana, gagasan, ide. Lalu misalnya napak sancang itu simbol bahwa pemimpin itu harus berdiri di semua golongan. Itu dengdek topi misalnya, atau tidak berpihak pada satu golongan tertentu, tapi dia betul-betul berada di semua golongan. Lalu yang ketiga nurus bumi. Nurus bumi itu berarti pemimpin itu harus mampu menyelami kehendak, aspirasi atau keinginan masyarakat. Nah, itu. Nah, itu soal tadi ya, animan, ahiman, mahiman, lagiman itu harus gesit. Nah, jadi pemimpin harus gesit. Lalu ada prapti, ada prakamya, itu berarti selain gesit, dia juga harus tepat sasaran. Jadi harus efektif berarti ya, studi efektivitas kalau dalam seni kepemimpinan. Lalu ada isitwa itu isitna itu berarti jujur, dan wasitwa itu, nah ini yang paling menarik bahwa ternyata orang Sunda itu punya tradisi kepemimpinan yang tergambar dalam kriteriumnya, salah satunya adalah isitna wasitwa. Selain jujur, wasitwa, dia harus terbuka dengan kritik. Nah ini yang saya kira ternyata orang-orang tua kita dulu, karuhun-karuhun kita, walaupun mereka hidup pada zaman lampau gitu, zaman kuno, tapi ternyata konsepsi soal kepemimpinan sudah lebih baik begitu ya. Soal era-era misalnya hari ini yang disebut dengan transparansi, keterbukaan itu kan ternyata juga sudah sejak lama, dan itu ada digariskan dalam pasal-pasal seperti tadi kriteria soal wasitwa. Itu saya kira kalau soal kepemimpinan dalam perspektif Sunda, dan tentu banyak lagi. Apalagi kalau kita misalnya mau membedah Wangsit Siliwangi misalnya, soal apa yang disebut budak Angon, kan sebetulnya kriteria-kriteria kepemimpinan kalau dalam ageman orang-orang Sunda itu termanifestasi, terkristalisasi lah begitu ya dalam terma budak Angon misalnya. Apa sih budak Angon? Nah, menarik, tulisan saya tentang budak Angon itu kan dicutat di buku Tafsir Wangsit Siliwangi karangan Kang Edi Rokajat. Kang Edi Rokajat itu dia bikin buku tentang Tafsir Wangsit Siliwangi, dan salah satunya dia mencutat soal tafsir saya berkenaan dengan budak Angon yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum. Jadi budak Angon itu menurut pemahaman saya terhadap Wangsit itu, budak Angon urang kampung Baulisung imahna batu satangtung cicingna dicai salewi di hatupan kuhan heulem ditihangan kuhan juang. Jadi ada 5 kriteria kepemimpinan orang Sunda mengacu pada Uga Wangsit Siliwangi yang disebut dengan budak Angon itu. Jadi budak Angon urang kampung Baulisung imahna batu satangtung, ini kriteria sebetulnya.
semacam ya simbol dari kriteria seorang pemimpin. Budak angon orang kampung Bolesyung itu berarti ya budak angon. Artinya seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dia bisa bercermin belajar dari habitat budak angon, pengembala. Bagaimana dia mengurusi gembalaannya. Contoh misalnya ada pengembala domba atau kambing atau apapun. Seorang pengembala itu kan dia pasti care ya terhadap hewan gembalaannya, memberikan makan pada saat lapar, memberikan minum ketika dia haus, meneduhkan dari terik panas matahari dan hujan, misalnya dengan membuatkan kandang. Itu kan sebetulnya naluri-naluri dasar dari seorang pemimpin. Jadi dia harus betul-betul memberikan perhatian, dan ini juga saya kira selaras dengan nilai-nilai keislaman. Contoh misalnya dalam surat Al-Quraisy, Lila fi Quraisyin ila falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi dua tugas kepemimpinan itu dua, menjamin kesejahteraan, prosperity, dan wa amanahum min khauf, security. Jadi hanya dua sebetulnya tugas kepemimpinan itu, bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan bagaimana cara menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Karena ketika masyarakat sejahtera pasti aman. Ya. Kan? Sama seperti misalnya fenomena kriminal misalnya, kan banyak kejahatan-kejahatan yang latar belakangnya motifnya misalnya kurang sejahtera, motif ekonomi lah, kan hampir banyak. Nah, sehingga rumusannya itu ternyata Al-Quran juga sudah berbicara itu. Jadi kalau mau jadi pemimpin ya berarti itu tugasnya dua. Setidak-tidaknya bagaimana caranya kita menciptakan kesejahteraan. Tentu kesejahteraan ini kan luas ya, tidak hanya soal ekonomi, membangun tatanan yang baik juga kan pada akhirnya adalah bagaimana memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itu yang pertama, soal budak angon orang kampung Bolesyung. Jadi itu adalah prinsip dasar atau ajaran pertama yang penting untuk kita pelajari dari sosok budak angon. Jadi pemimpin yang baik itu ya tadi. Imahna batu satangtung, ini juga simbol tentang bahwa pemimpin itu dia harus imahna batu satangtung, harus memiliki prinsip, harus memiliki prinsip, punya kualifikasi secara intelektual dan moral sekaligus. Jadi tidak bisa dipisahkan, orang pinter tapi tidak bermoral misalnya, atau ini orang alim tapi dalam tanda petik misalnya bodoh. Artinya kedua-duanya itu sangat diperlukan dan harus secara integral ada pada sosok seorang pemimpin. Ya dia harus baik, bermoral, tapi juga saat yang sama dia harus punya intelektual. Makanya nanti yang lahirnya adalah soal tadi integrity, soal prinsip. Nah, dan itu kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu imahna batu satangtung cicingna dicai salewi. Nah, ini juga simbol tentang bahwa pemimpin itu mereka yang mampu tadi nurus bumi, menyelami akar masalah, menyelami potensi masyarakat, potensi pengembangan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu disimbolisasi dengan kata-kata cicingna dicai salewi. Itu artinya cicingna dicai salewi itu kan berarti dia menyelami kedalaman lewi itu gitu ya, untuk melihat sejauh mana potensi-potensi yang ada di dalamnya, atau kondisi-kondisi yang ada dan kemudian bisa dijadikan potensi untuk dikembangkan. Lalu yang berikutnya di hatepan ku handeulung, ini simbol tentang bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memegang teguh aturan. Jadi kan konsep kepemimpinan secara umum itu sebetulnya selain dia eksekutor, tentu dia juga sebetulnya adalah legislator. Apalagi mungkin kan dalam konteks pemerintahan kan, pemerintahan itu kan ya lagi-lagi ini kalau nyambung dengan tritangtu di negara ya, kan ada trias politika, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada eksekutif. Atau kalau dalam istilah Sunda ada resi, rama, ratu. Resi ini sebagai sumber kebijakan, ratu ini sebagai sumber norma dan sejumlah aturan, dan rama itu adalah pelaksana terhadap eksekutifnya. Jadi kita memahami kepemimpinan secara kolektif mungkin dalam konteks yang lebih luas pemerintah, berarti kan dia sebagai pembuat aturan,
tapi juga dia harus menjadi orang yang pihak yang terdepan untuk mengimplementasikan aturan itu. Maka kunci penting di sini soal keteladanan. Berarti pemimpin itu harus memiliki keteladanan yang satu strip di atas yang lain. Yang terakhir, yang kelima, di Tihangan ku Hanjuang. Hanjuang itu dalam kebudayaan orang Sunda kan identik dengan spiritualitas. Maka dari seluruh yang tadi, dari mulai soal punya karakteristik penyayang gitu ya, atau perawat, atau tadi ya budak Angon tadi, kemudian Imahna Batu Satangtung sebagai sebuah kekuatan prinsip, Cicing Nadi Cai Sailewi kemampuan untuk mengelola sumber daya, kemudian pegu terhadap aturan, tetap diwengkuna kun kalima dengan spiritualitas. Jadi pemimpin yang baik itulah pemimpin yang memiliki kekuatan spiritual yang baik. Ya, spiritual yang baik itu artinya ya mungkin dalam terminologi agama, dalam konsep Islam ya berarti ya kudu agamawan lah gitu. Karena dalam yang saya baca begitu ya, dalam konsepsi kepemimpinan Sunda itu, dan ini juga bersumber dari naskah Siksa Kandang Karesian, ternyata kan kita mengenal ada istilah ulama dan umaro itu biasanya bersumber, kita ketahui sumbernya Islam saja. Ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di Siksa Kandang Karesian, antara konsep sinergitas ulama dan umaro sebagai kunci untuk melahirkan kesejahteraan ternyata sudah ada tertuang dalam naskah kuno Siksa Kandang Karesian dengan kalimat misalnya, nguni sang pandita kalawan sang dewa raja pageh ngertakeun ing buana nyamana kerta lor kidul wetan sakasangga dening pertiwi sakakurung dening angkasa pahimang urip ing sunjan makabe. Jadi ini satu narasi yang tertuang dalam naskah Siksa Kandang Karesian yang mencerminkan, yang menyatakan ya, yang menjelaskan bahwa ternyata sinergitas antara agamawan dengan karatuan itu akan menjadi kunci penting dalam melahirkan kesejahteraan masyarakat, dalam melahirkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Jadi nguni sang pandita kalawan sang dewa raja. Ketika ada pandita itu istilah sekarang ya agamawan lah ya, ulama lah mencuk bahasa orang. Nguni sang pandita kalawan sang dewa raja, atau ada juga mengatakan sang dewa ratu, artinya pemerintahan, kekuasaan. Nguni sang pandita kalawan sang dewa raja pageh ngertakeun ing buana. Kalau mereka pageh ya, berkomitmen untuk ngertakeun ing buana, membangun, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masih akan terwujud. Tapi kuncinya tadi harus sinergis antara ulama dan umaro, antara agamawan dengan kekuasaan. Lebih bagus lagi kalau misalnya dilihat dalam kriterium kepemimpinan tadi, ya dia harus punya moralitas yang bagus, intelektualitas yang bagus, kriteria kepemimpinan yang bagus, tapi juga sekaligus dia punya kualifikasi kekuatan spiritual. Jadi bisa saja diartikan agamawan dan kekuasaan atau pemerintahan atau raja itu ya, atau ulama dan umaro itu bisa dalam konteks hubungan antar lembaga, atau bisa jadi kriteria sebetulnya harus integral ada dalam diri seseorang. Gitu. Jadi nanti artinya kan naluri keulamaannya bisa muncul dengan basis bersumber dari nilai-nilai keagamaan, tapi pada saat yang sama naluri kekuasaan ya juga hadir, sehingga itu bisa dipadu-padankan dan mudah-mudahan itu bisa jadi simbol apa ya? Saya kira simbol untuk melahirkan tatanan kehidupan yang lebih baik begitu. Akan kan kalau dilihat dari literatur ataupun juga biografi lah, kebanyakan kan Akang itu senang berorganisasi, kemudian sekarang diamanahi menjadi salah satu ketua di lembaga gitu kan, di salah satu kota Banjar juga gitu kan. Sejauh ini apa yang diterapkan gitu kan, yang diterapkan dari nilai-nilai filosofis tadi kepemimpinan itu yang diterapkan oleh Akang? Saya kan selalu punya prinsip begini, saya itu gayaan mah aktivis lah ya, mantan aktivis. Sehingga karena saya hidup dan dibesarkan di dunia aktivis, maka bagi saya prinsip
bahwa aktivisme itu harus senantiasa hidup dalam diri saya. Nah, karena saya punya prinsip bahwa aktivisme harus selalu hidup dalam diri saya dalam berbagai medan pengabdian, maka termasuk saya sekarang berada di sistem. Ini kan saya sering mengatakan saya sedang hijrah dari pejuang jalanan ke pejuang tatanan. Yang terpenting kan pejuangnya. Kalau dulu pejuang jalanan berarti ya orang mengatakan parlemen jalanan lah. Ya. Bagaimana saya melakukan kontrol-kontrol sosial di luaran ya, di jalanan. Nah, sekarang saya sudah masuk di sistem. Artinya karena aktivismenya harus terus hidup, berarti naluri kritisisme, naluri aktivisnya harus terus ada walaupun saya sudah di sistem. Sehingga bagi saya seorang aktivis yang hidup di sistem itu berat ujiannya. Karena pilihannya dua, mewarnai atau diwarnai, kan begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apa yang saya lakukan begitu ya dalam kapasitas saya hari ini yang sudah berada di sistem yang nyangkut pada kriteria kepemimpinan yang saya sampaikan tadi. Nah, sebelum ke situ saya kan juga selalu terngiang-ngiang pepatah Cak Non ya, guru kita semua lah, karena termasuk saya juga kan dengan Kang Sari pernah terlibat lah ya sebagai aktivis maiyahan ya. Nah, saya kan pengagum berat Cak Nun. Nah, Mbah Nun itu pernah menyampaikan begini, ada rumusannya itu. Jadi kalau tidak bisa memperbaiki Indonesia dalam skala luas atau skala yang lebih besar, maka ciptakanlah perbaikan-perbaikan kecil pada skala kecil yang dapat dijangkau. Muncul sudah peperihan meresan Indonesia dalam skala besar belum bisa, ya setidaknya lakukanlah apa yang bisa diperbuat dalam skala kecil yang bisa dijangkau. Maka di ruang lingkup saya di KPU misalnya, sejak saya masuk di KPU sejak tahun 2014 ya, salah satu yang pertama kali saya tanamkan adalah trilogi ya. Ada 3 prinsip, 3 falsafah bagaimana saya membangun kehidupan di keluarga besar KPU. Dengan prinsip itu yang mengacu pada tadi kepemimpinan Sunda. Dari mulai budaya egaliter, budaya keterbukaan, dan budaya kekeluargaan. Jadi seluruh kriteria kepemimpinan yang tadi saya ulaskan itu, dari mulai termasuk Astaguna, Parige, dan sebagainya, saya bungkus tuh dalam trilogi itu, dalam 3 hal ya, 3 hal yang ini menjadi pondasi kehidupan kami di keluarga besar KPU Kota Banjar. Pertama soal keterbukaan misalnya. Wacana-wacana soal keterbukaan itu kan saya sudah gulirkan sejak dulu 2013-14 di KPU Kota Banjar. Tepatnya lagi 2015-an lah. Setelah ada peristiwa, kemudian saya coba membangun narasi baru ya soal bagaimana kita harus meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU kan, karena waktu itu KPU di masa-masa yang down ya setelah ada peristiwa itu. Dan saya kan membangun spirit di teman-teman di keluarga besar KPU itu bahwa ini peristiwa jangan dijadikan jangan stres gitu ya. Jangan jadi akhirnya kemudian kita down. Justru melalui peristiwa ini kita harus bangkit, harus menjadikan ini sebagai titik tolak. Kan dalam ilmu psikologi orang frustasi itu bisa 3 responnya. Bisa agresif, bisa antipatif, atau bisa sublimatif kan begitu. Jadi kalau kita ada masalah, orang yang frustasi itu bisa 3. Tinggal pilihan kita mau apa? Mau agresif. Kalau agresif itu berarti kita jadikan masalah ini sumber prestasi ini jadikan lecutan, motivasi. Oh, ini masalah berarti kita harus keluar dari masalah ini. Atau antipatif. Kalau antipatif kita udahlah menghindar. Karena ini masalah, down, kemudian kita rendah. Atau sublimatif. Kita mencari hal yang serupa lah begitu ya. Ya, penghibur gitu ya. Itu kan pilihannya ada di kita. Nah, sehingga saya waktu itu mengambil pilihan kita harus agresif. Kita harus belajar dari peristiwa ini, dari masalah ini untuk kita lompat lebih jauh. Nah, sejak saat itu kita bangun mentalitasnya dengan konsep tadi 3 ya, keterbukaan, kekeluargaan, dan egaliter.
Jadi seamparan sajajaran lah. Jadi tidak ada nilai-nilai feodalistik itu kita buang habis-habis lah. Karena kalau saya memang terbiasa begitu sejak dulu memimpin organisasi sampai sekarang juga saya masih tetap dengan style yang sama. Saya tidak pernah ada istilahnya menganggap bawahan tuh ya bawahan atau staf itu ya staf. Bagi saya staf, bawahan atau apapun namanya itu hanya komunikasi formal pekerjaan. Di luar itu ya teman, ya sahabat, ya yang usianya lebih di atas berarti kakak saya, orang tua saya yang pada saat tertentu saya juga pasti minta pendapatnya atau berkeluh kesah kepada yang bersangkutan sebagai kakak, sebagai orang tua. Jadi itu yang saya bangun ya budaya itu, dan alhamdulillah mungkin di dua periode ini setidaknya itu yang saya ciptakan ya di KPU Kota Banjar, di lembaga yang saya pimpin. Dan itu bagian dari manifestasi dari kriteria kepemimpinan tadi. Lalu misalnya ya saya kira itulah ya, dari mulai tadi misalnya Astaguna, kalau di soal animan, ahiman, mahiman sampai ke wasitwa itu saya terapkan dalam 3 hal tadi. Seperti misalnya wasitwa mau terbuka untuk dikritik, itu sebagai kriterium kepemimpinan Sunda ya. Itu kan saya kemas dalam nuansa spirit kekeluargaan. Kalau kekeluargaan sudah terbangun, artinya kita tidak ada sekat, tidak ada feodalistik. Kalau dengan feodalistik itu kan mereka menjadi canggung untuk menyampaikan kritik, menyampaikan itu menjadi. Tapi karena yang dibangunnya adalah suasana kekeluargaan, maka mereka bisa apa saja menyampaikan ke saya, misalnya soal kritik, soal masukan, soal apapun. Makanya saya sering sekali di pengelolaan manajemen keorganisasian di KPU itu sistemnya terbuka. OB sekalipun, mangga silakan. Kalau ingin menyampaikan apapun ya, kritik, pertanyaan, sekaligus menjawab soal keterbukaan tadi. Menanyakan soal apapun, karena saya orang yang besar di organisasi dan pada saat yang sama saya juga relatif memahami, mengetahui apa sih problem organisasi sebenarnya. Problem yang paling mendasar itu ketika komunikasi tersumbat, ketika keterbukaan tidak hadir, maka itu adalah sumber-sumber masalah yang dalam organisasi. Terutama soal misalnya ada pendapat, ada pendapatan kan, soal itu kan sesuatu yang resisten ketika kita tidak dibuka. Maka satu lagi yang saya hadirkan tradisi di lembaga itu untuk memenuhi beberapa kriteria kepemimpinan tadi soal keterbukaan misalnya. Di kita setiap bulan ada LPPA. LPPA itu laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Secara aturan sebetulnya LPPA itu cukup dilakukan oleh sekretaris ke ketua. Secara formalnya. Secara formal ke pleno cukup sebenarnya. Hanya menyampaikan bahwa ini keuangan begini cukup. Tapi saya diperluas begitu ya. Bahwa hak untuk mengetahui itu tidak hanya saya sebagai ketua atau mungkin tidak hanya jajaran komisioner, tapi saya ingin memperluas hak itu juga agar diketahui oleh semua warga lembaga, dari mulai ketua sampai OB. Mereka punya hak untuk mengetahui perjalanan pengelolaan keuangan. Makanya saya ciptakan setiap bulan itu ada LPPA, dan itu disaksikan oleh semua, dihadir oleh semua, dan orang semuanya punya hak yang sama, derajat yang sama untuk menanyakan. Ketika ada sesuatu yang menurutnya terumasa atau ada janggal, bisa tanyakan, silakan. Dan bisa clear di situ juga. Ketika ada yang tidak ngerti, ditanyakan, dan ada kewajiban bagi si pengelola keuangan untuk menyampaikan apa adanya. Nah, alhamdulillah, justru sejak saat itulah kita semakin kondusif lah, semakin kondusif karena hampir tidak ada ruang gelap atau hampir bahkan tidak ada ruang remang-remang gitu, ruang temaram tidak ada. Semua bangga silahkan, orang berhak menanyakan apapun sehingga jelas baginya, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Itu setidaknya ya, mungkin sebagian kecil, dan kalau
diulas sebetulnya banyak lah, hanya mungkin setidak-tidaknya itu yang tergambar lah bagaimana saya mengimplementasikan ajaran-ajaran pasapa kepemimpinan Sunda saya terapkan. Karena kan lagi-lagi orang Sunda itu tritangtu ya, Ya, tilu, gitu. aya pok, aya pek, aya prak kan begitu. Serba tilu. Pok itu kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan sebetulnya itu nyambung juga. Pok itu kan wilayah kognisi. Pek itu wilayah afektif ya. Efektif. Kognitif, afektif, dan prak itu adalah psikomotorik. Jadi sebetulnya ya peradaban ya apapun itu sebetulnya sangat luar biasa lah peradaban orang-orang tua kita zaman dulu. Hanya tinggal bagaimana sebenarnya kepercayaan diri kita sebagai generasi Sunda hari ini untuk sebenarnya banyak nilai-nilai, ajaran-ajaran yang termaktub dan bersumber dari karun-karun kita yang sebenarnya bisa dimanifestasikan, bisa diimplementasikan, bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kekinian gitu. Jadi kita ini karena memang mungkin ajarannya begitu ya orang-orang tua kita di era-era kekinian, bahwa teori-teori yang paling bagus itu teori yang berasal dari barat. Nah, teori yang dari luar itu dianggap sebagai sesuatu yang kredibel, sebagai sesuatu yang qualified begitu. Padahal sebetulnya banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin terserak ya, yang ada di kehidupan karuhun-karuhun kita, orang-orang tua kita. Kan hanya memang problemnya lagi di orang Sunda kan memang kekuatan literasinya ya, terutama saya kira banyak sekali kekurangan kita soal literatur soal yang menggambarkan soal ya kehidupan orang-orang tua kita masa lalu. Contoh misalnya hari ini saya sebetulnya sedang mengamplifikasi satu isu di Banjar ini soal Banjar Bihari Kamari jeung bakal datang kan. Mungkin Kang Sarip nih orang sejarah, entah ini dari sisi akademiknya benar atau tidak, tapi sependek pengetahuan saya dan yang saya yakini, sejarah itu kan sebetulnya kontinum ya, kontinum ruang, waktu, dan kesemestaan. Karena sejarah adalah kontinum ruang, waktu, dan kesemestaan, makanya semestinya itu tidak boleh ada yang terputus. Dari sisi ruang, dimensi waktu berarti energi lah ya, dan kesemestaan. Itu harus terpelihara secara kontinum, berkelanjutan. Contoh misalnya konteks Banjar. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin Banjar berarti kan harus dari Bihari, Kamari, jeung bakal datang. Kiwari yang bakal datang. Taruhlah kita mau ngambil misalnya dari Babad Singa Perbangsa 1. Misalnya seperti saya hari ini sedang mengaplikasi isu, lebih tepatnya lagi mungkin membuka wacana baru lah soal kenapa misalnya di beberapa kesempatan yang lalu atau sekarang tidak banyak atau mungkin hampir tidak ada orang yang mewacanakan Banjar sebagai kawasan atau daerah TOD misalnya, Transit Oriented Development, yang sebetulnya konsep yang hari ini sudah banyak dibicarakan bahkan sudah diimplementasikan oleh negara-negara maju, itu daerah-daerah berkembang itu sudah mulai diperagakan. Karena kenapa saya mewacanakan TOD, Transit Oriented Development, bukan tanpa dasar, karena Banjar ini sejauh yang saya pahami dari dimensi sejarah tadi itu kan sebetulnya punya tipologi sebagai daerah transit kan. Misalnya saya berangkat dari tahun 1619 pada saat Adipati Kertabumi II memindahkan pusat pemerintahan Galuh Kertabumi dari Kertabumi ke Banjar. Itu kalau saya baca literaturnya ternyata kan motifnya salah satunya adalah motif perdagangan. Ya. Karena melihat Banjar sebagai daerah perdagangan dan dianggap sebagai daerah yang strategis
untuk melakukan sejumlah upaya-upaya diplomatik misalnya, atau upaya pengembangan tadi industri perdagangan dan sebagainya. Karena ternyata kalau saya baca di buku Kang Babat Banjar ya, karangan Kang Aan Merdeka Permana juga sama. Bahkan jauh sebelum itu di tahun 1475 itu konon katanya di sini tuh Banjar itu daerah lalu lintas kapal-kapal Wiwatikta dari Majapahit untuk mengirim rempah-rempah ke Galuh Kawali. Bahkan peristirahatannya konon katanya di Patimuan kan, di Karangkamulian ini. Jadi artinya memang Banjar itu terlahir sebagai daerah yang memiliki tipologi daerah transit sejak zaman dulunya begitu. Nah, hanya ini saya masih terus berikhtiar memperkaya literatur lagi soal ada ruang-ruang kosong yang bagi saya ini masih belum cukup referensi untuk membahas, mendalami, menyelami masa pemerintahan Singa Perbangsa I yang berkuasa sejak khusus di Banjar ya dari 1619 sampai 1630. Lalu dilanjutkan oleh putranya Tambak Baya dari 1630 ke 1641 sampai sebelum akhirnya dipindahkan ke Bojong Lopang kan. Nah, di Banjar sendiri kan pusat pemerintahannya tidak hanya awalnya di Banjarkolot, lalu pindah ke Liung Gunung, setelah baru kemudian ke Bojong Lopang. Jadi sebelum ke Bojong Lopang itu pusat pemerintahannya di Liung Gunung dulu oleh Tambak Baya. Nah, saya itu sedang mencari lebih banyak referensi yang bersifat literatur untuk memperkaya pengetahuan soal apa sebetulnya yang dilakukan oleh Singa Perbangsa I pada masa kepemimpinan sejak 1619 sampai 1630 yang dilanjutkan oleh Tambak Baya sampai 41. Pola pengembangannya seperti apa? Kalau tadi dikatakan sebagai kota transit, kota perdagangan itu kira-kira apa saja kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat pada saat itu. Nah, ini yang masih terus saya perkaya literaturnya, yang harapannya mudah-mudahan ketika ini saya mendapatkan ya referensi ini, setidaknya mudah-mudahan ini bisa jadi basis gitu loh. Basis. Jadi saya punya pemikiran bahwa membangun, menata negara atau daerah itu mestinya kalau ingin bernyawa itu harus berlandaskan pada aspek atau dimensi tadi, dimensi sejarah, kebudayaan, agar apa yang kita lakukan itu betul-betul tadi kontinum, ruang, waktu, energi lah mungkin ya, waktu itu, dan kesemestanya nyambung. Jadi ente mengpar bahasa Sunda nama, jadi ente mengkol gitu ya, ente mengkol. Jadi kontinum gitu, karena saya meyakini tadi pancaran energi ya, mungkin Banjar dulu dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh Kertabumi itu pertama bukan berarti punya alasan kuat, dan mungkin dulu Adipati Kertabumi juga punya sejumlah ekspektasi ya, cita-cita membangun peradaban Banjar ini mau seperti apa. Nah, semestinya ini harus terus kontinum. Jadi tidak lepas dari akar sejarahnya, akar budayanya. Itu yang paling penting. Dan saya ingin membangun perspektif itu sebetulnya. Jadi agar konsep-konsep membangun itu tidak hanya melulu berdasarkan teori-teori luar, teori-teori barat. Kenapa kita tidak mendalami misalnya dimensi ruang dan waktu masa lampau yang secara saintifik bisa digunakan oleh metode-metode ilmiah ya, mempelajari sejarah itu kan saya kira akademik gitu dan sangat saintifik. Hanya tinggal persoalannya memang literatur kita agak kurang. Itu problemnya memang. Tapi yang penting kan sebetulnya intinya, kalau intinya sudah ketangkap, sudah dapat, proses berikutnya kan pasti ada hasil karya, ada pengembangan. Jadi kan seperti orang memahami budaya. Banyak orang yang memahami budaya itu seolah kembali ke masa lalu. Padahal menurut saya kebudayaan itu masa lalunya iya. Kan hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Aya mah baheula aya tu ayeuna, henteu mah baheula henteu tu ayeuna.
Jadi yang harus kita pahami itu sebetulnya spiritnya, nilainya. Lain berarti orang kudu balik di ke zaman baheula. Bahwa ikat misalnya produk dulu kan tidak mesti kita menggunakan ikat atau pangsi sebagaimana orang-orang dulu. Atau sekalipun kita ingin melestarikannya berarti kan ya aya nuansa-nuansa biharinya lah gitu ya dengan modifikasi. Misalnya seperti ikat yang saya kenakan. Ini kan ikat Makutha Wangsa yang kalau dijujut dina sejarahnya kan sebenarnya lain, bukan termasuk ikat kuno ya, ikat buhun. Ikat buhun mah hanya ada parekos jengkol gitu ya, ada barang-barang semplak misalnya, ada badak huai. Nah itu ikat-ikat buhun. Ikat sekarang Makutha Wangsa, ayat Chandra Sumirat itu kan rekaan gitu ya, kekinian, dan itu bagian dari produk budaya menurut saya. Jadi budaya itu menurut pemahaman saya juga sebetulnya adalah satu konsepsi inklusivitas, menerima kemajuan. Bahkan dengan kemajuan itu kita bisa memodifikasi, bisa melahirkan. Karena gini, karya kita hari ini otomatis juga akan menjadi warisan budaya bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Dan itu akan terus berlangsung seperti itu. Makanya kaku kalau orang mengatakan bahwa budaya itu bahwa identik dengan masa lampau, iya. Karena basis cara berpikirnya adalah cara berpikir tentang sejarah. Yang berarti sejarah itu berbicara masa lampau. Tapi yang kita ambil itu seperti saya memahami budaya. Saya sebetulnya agak bukan tabu ya. Agak bukan kurang suka juga. Proporsinya agak kecil untuk saya masuk ansih pada konteks sejarah. Karena kalau sudah masuk sejarah biasanya banyak sekali perbedaan. Saya cenderung suka untuk mengangkat nilai-nilainya saja. Jadi apa sebetulnya nilai-nilai yang pernah ada dulu dan bisa kita reaktualisasi sekarang di masa saat ini, dan yang paling penting tadi pokpek prak. Jadi kudu dilaksanakan tetap.